dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Untuk memasuki ibadah kita pada hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharapkan pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung nomor 8 sampai ayat 4.
5 ayat 6 sampai dengan 7, demikianlah hukum Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Sampai sekian jauh hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 2 dan 3. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu, ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung nomor 436 ayat 1 dan 2.
tertulis di Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 18. Kita baca secara berganti-gantian. Yakobus 5 ayat 12 sampai dengan 18, demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu, dan Tuhan akan menolongkan dia. Dan jika ia telah berdosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita puji Tuhan dari Kejumlah nomor 280 ayat 1 dan 3. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dengan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan waktu jemaat. Shalom. Warta jemaat dengan topik ditangi di batado tangiang ni namusona atau Tuhan mendengarkan seruan hambanya. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu 20 setelah Trinitatis, artinya ketertunggalan Allah. 2. Statistik. 1. Anak lahir.
pada hari Kamis 30 Oktober 2025, Tuhan menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Bapak Frans Herbert Nenggolan, Ibu Risma Megauli Guru Tambunan, dengan alamat BTN Hartako, Blok 3 nomor 3 atau wilayah Korintus. Anak lahir di rumah sakit ibu dan anak Nasanapura, Palu. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. 2. Baptisan kudus dewasa. Pada hari Minggu 9 November 2025 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar melaksanakan ibadah baptisan kudus dewasa 1 orang bertempat di Gereja Bahasa Indonesia setelah persembahan di depan altar. Tuhan Yesus memberkati. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, keterlibatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu 2 November 2025, kita mengantarkan persembahan di depan altar untuk PGIW Sulawesi Barat. Yang kedua, pada hari Minggu 9 November 2025 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan di depan altar untuk Diakonia HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan atau kebaktian wilayah. Di wilayah Galatia pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 di rumah Amang Des Lombing Inang Mediana Puru Manurung dengan alamat gedung sekolah minggu. Di wilayah Korintus pada hari Rabu 5 November 2025 di rumah Amas Sintuaha Sematupang Inang DL Guru Tobing dengan alamat Jalan Sultan Alauddin Komplek Perwira nomor 6. Di wilayah Galilea Rabu 5 November 2025 di rumah keluarga Amang Jiha Semaduntak SE AK Inang Sintuate Guru Tampurun SH dengan alamat di sekolah minggu. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Ibadah di pos pelayanan gua. 1. Pada hari ini Minggu 2 November 2025, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah NHKBP. Yang kedua, pada hari Minggu 9 November 2025 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah KOR Ebenezer. Kedua, KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 9 November 2025 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galilea. Ketiga, Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi. Pada hari Minggu 16 November 2025 yang akan datang, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu serta pos pelayanan gua disatukan di Soko Talenta untuk masuk pukul 09.00 kita dalam rangka Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi tahun 2025. Setelah ibadah akan dilanjutkan acara pesta atau perayaan. Dimohon kepada pengumuman kategori dan wilayah untuk membawa seluar. Marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. Yang keempat, himbauan untuk pengumuman marga. Sehubungan dengan adanya kegiatan Pesta Huria dan Pesta Puncak Tahun Transformasi pada hari Minggu 16 November 2025, dimohon kepada pengumuman marga yang acara atau pertanyaan arisan bertepatan dengan acara kegiatan tersebut dimohon untuk dijadwal ulang. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat
terlaksana dengan baik. A5 Sinode Distrik 17 UGT. Pada hari Selasa Kamis 4-6 November 2025, HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur akan melaksanakan Sinode Distrik di Batu Malang, Jawa Timur. Amat Pendeta Resort, Pendeta Rex Johnson Simamora MTH MM dan Inang Sintua Ebo Rusilain berangkat ke Batu Malang untuk mengikutinya. Kita bawa dalam doa, Sinode Distrik berjalan dengan baik, membawa sukacita dan perjalanan hambanya yang dalam penyertaan Tuhan. 6. Penerimaan belajar sini baru tahun ajaran 2025 sampai 2026. Pada hari Minggu 19 Oktober lalu 2025 yang lalu, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar sini HKBP Makassar tahun ajaran 2025 sampai dengan 2026. Adapun persyaratannya untuk mendaftarkan menjadi pelajar sini adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 atau sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptisan pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar sini yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilaksanakan di kantor gereja HKBP Makassar. A7. Laporan program tahun 2025 dan program tahun 2026. Berhubung rapat paralel pertokohan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November 2025. Dengan ini dimohon kepada seluruh pengurus kategorial dan seluruh seksi dalam naungan Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan program 2025 ke Ketua Dewan masing-masing, serta mempersiapkan program dan anggaran untuk tahun gerejawi 2026. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Ada 8. Pencarian dana UMKM Parokuan HKBP Makassar. Pada hari ini Minggu 2 November 2025, UMKM Perempuan HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut masuk untuk tahun profesional transformasi tahun 2025. Panitia sangat mengharapkan partisipasi semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pesan rapat pendeta atau ban untuk saya bacakan. Rapat pendeta patronan HKBP tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipaholon. Kepada seluruh warga jemaat dan para lalu HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat, kasih karunia Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan rapat pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipaholon tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus atau 2 Korintus ayat 5 ayat 17 yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekedar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup dalam senantiasa memperbarui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama, serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral preventif. Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam.
HKBP harus berani bersuara bagi kebenaran dan keberlanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus, rapat pendeta HKBP menyatakan seruan iman dan moral untuk menutup TPL yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem, dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya, tanah air. Dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eksplosiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan proses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit sosial antar korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan, dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaruan gereja tidak akan menjadi hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025-2029, Pendeta Dr. Rulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dalam semangat pelayanan yang profesional, profetik, dalam berintegritas. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan, sehingga umat yang berbarui dalam Kristus, seluruh pelayanan warga jemaat, hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Semenirium Sipaholong 30 Oktober 2025, atas nama seluruh peserta rapat pendeta. Demikian saya bacakan rapat pendeta Hatopan HKBP Semenirium. A10 jadwal kegiatan HKBP Makassar hingga akhir November Desember 2025 dapat kita lihat yang ada di warta dari barcode warta masing-masing. Yang bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yaitu 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Sintuhi Banjarnahur 3 Guru Mandula. Yang ketiga, Nona Parulian Guru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manuri. Yang kelima, Inang Nyonya Winai Bahu KR Guru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya IJ Situlus C Guru Panjeta. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Sitonga F Guru Samosir. Yang ke-8, Inang Nyonya P Silaban R Guru Papahan. Yang ke-9, Amang H Situlus Pane. Yang ke-10, Inang Nyonya T Setanggang M Guru Kuta Barat. Yang ke-11, Amang SPP Pasaribu. Yang ke-12, Amang MR Marpau. Yang ke-13, Inang Nyonya J Kuta Barat S Guru Marpau. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran.
daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 3 September sampai 3 November 2025, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 17 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 1 orang. Ulang tahun pernikahan kosong. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian soko ataupun gedung sekolah minggu dapat kita lihat yang ada di warta ataupun di barcode kita masing-masing, dan kemudian pengeluaran dan kemasukan keuangan kuliah kita dapat kita lihat di warta yang ada dibagikan ya di wilayah masing-masing. Demikian warta imam kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 369A ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Amen.
Segala hormat, kemuliaan, puji-pujian kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan, Tuhan yang mengantarkan kami sehingga kami boleh ada di dalam rumah-Mu, di dalam gereja-Mu untuk menaikkan pujian, berdoa, bahkan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, pada saat ini kami serahkan tubuh, nyawa, jiwa kami dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus yang memampukan kami untuk mencerna akan kebenaran firman-Mu, dan firman yang akan kami dengar itu juga yang menguatkan iman percaya kami. Biar tangan kasih Tuhan yang meneguhkan kami. Berkati hamba urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anakku, Napa Saudara Remaja Shalom. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kisah Nehemia bin Halia pada bulan Isli di tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawanan, juga tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang tersisa di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Aku berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihinya dan menaati perintah-perintah-Mu. Berilah telingamu, bukalah matamu, dan dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengakui segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak menaati perintah-perintah, ketetapan dan peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu. Ingatlah akan firman yang Kau sampaikan kepada Musa hamba-Mu itu demikian. Bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap menaati perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang-Mu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka kembali dan membawanya ke tempat yang telah Kupilih untuk membuat nama-Ku tinggal di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga-Mu kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang ikhlas takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Yang saya bacakan adalah Alkitab terjemahan Edisi Baru 2. Jadi kalau ada sedikit kata-kata yang berubah memang demikian. Alkitab Edisi Baru yang terjemahan 2 memang demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sungguh bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan untuk melayani, tetapi saya percaya juga Bapak Ibu, Saudara-saudara, adik-adik Naposo, remaja yang hadir juga pasti pernah diberikan kesempatan untuk melayani. Saya percaya bahwa pada waktu kita diberikan kesempatan untuk melayani, itulah saatnya bagi kita untuk
menceritakan akan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, membaca Nehemia pada hari ini berkisah tentang bagaimana Nehemia mendengarkan keluhan dari temannya atau sebangsanya yang datang pada waktu itu. Di dalam kehidupan kita ada pertanyaan yang mungkin akan menjadi topik yang akan kita baca dalam pembacaan Nehemia ini. Pernahkah kita menghadapi persoalan yang memilukan hati saudaraku? Atau mungkin pernah kita menghadapi suatu pergumulan ketika kita mendengarkan kabar dari orang atau dari siapapun, bahkan dari teman kita. Pada waktu itu apa yang respon yang kita dapatkan setelah mendengar kabar seperti itu? Mungkin bermacam-macam ya. Ada yang merespon dengan sedih hati, ada juga merespon dengan berbagai hal. Itu menjadi bagian dalam respon kita. Bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana sikap Nehemia terhadap persoalan yang dihadapinya. Ya. Dan Tuhan, seperti topik kita pada hari ini, pada waktu Nehemia menghadapi persoalan, dan Tuhan mendengar suara hamba-Nya. Sesuai dengan topik kita baca hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan, Nehemia atau arti nama Nehemia adalah Tuhan menghibur. Arti nama Nehemia itu menghibur atau dihibur oleh Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, adik remaja menyampaikan salam ke kanan kiri mengatakan, ya Tuhan menghibur. Sampaikan salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghibur. Sampaikan saudara, katakan Tuhan menghibur. Nehemia adalah juru minuman raja. Saudaraku, yang namanya juru minuman raja adalah pasti orang yang dekat sama raja. Ya, seperti kalau kita baca ya di istana presiden juga demikian. Ada yang namanya tempat atau satu tempat area di mana itu hanya diperbolehkan orang-orang khusus. Karena apa? Karena dia harus menyediakan makanan minuman untuk si pemimpin. Nehemia adalah juru minuman raja. Fungsi juru minuman raja adalah yang pertama adalah mencicipi minuman raja atau makanan yang akan disajikan. Karena itu penting saudara dalam kerajaan. Bagaimana posisi Nehemia pada waktu itu? Dia posisi yang penting, dia harus sebagai tester makanan minuman sebelum sampai ke raja. Nah ini juga untuk melindungi raja seandainya ada hal-hal atau ada orang yang ingin melukai atau menjahati raja. Jadi pertama adalah Nehemia harus mencoba itu, dan kalau memang itu ada racunnya pasti Nehemia akan mati duluan. Ya. Jadi fungsi juru minum raja adalah mencicipi minuman raja apabila ada orang yang ingin mencelakakan raja. Kedekatan raja dengan Nehemia juga sangat dekat. Tidak mungkin seorang juru minuman tidak dekat dengan raja, pasti sangat dekat. Bagaimana dia bisa bertemu dengan raja pada waktu dia menyampaikan minuman. Jadi hubungan kedekatan itulah juga yang menguatkan Nehemia. Ya. Bapak Ibu, agar kita mendapatkan gambaran terkait dengan bacaan kita Nehemia sampai dalam Nehemia ini adalah gambaran mengenai orang-orang yang telah selesai dalam masa pembuangan. Jadi sebelum masuk ke Nehemia ini, ya, kalau kita flashback ke belakang itu gambaran pada waktu bangsa Yehuda keluar dari pembuangan di Babilonia, ya, yaitu pemimpinnya Zerubabel, yang ada seorang pemimpin Yahudi dia pertama kali membawa Yehuda keluar dari pembuangan. Yang memimpin gelombang pertama orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah. Ya, pertama Zerubabel, ya, dia akan menjadi gubernur provinsi Yehud di bawah kekuasaan Persia untuk membangun kembali Yerusalem dan wilayah sekitar. Jadi gelombang pertama itu Zerubabel. Ya.
pembuangan Israel di Babel ada periode di mana orang-orang Yahudi dari kerajaan Yehuda diasingkan ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar II. Periode ini terjadi bertahap antara tahun 597 sebelum Masehi dan 538 yang merupakan hukuman karena ketidaktaatan pada waktu itu. Jadi kenapa mereka pembuangan? Karena ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi Tuhan menghukum mereka masuk pembuangan selama 70 tahun. Setelah itu pembebasan dan masuk ke dalam Yerusalem dibangun. Nah, dalam Yeremia juga dikatakan bahwa masa 70 tahun akan masuk pembuangan daripada bangsa Israel di Babilonia, dan yang penting kita akan masuk ke dalam Nehemia ini. Ya. Awal pembuangan terjadi pada tahun 597 sebelum Masehi, di mana Raja Nebukadnezar melawan Raja Yoakim dan sebagian besar penduduk Yehuda yang terpadat termasuk Nabi Yesaya. Ya. Kehancuran Yerusalem puncak terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi ketika Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan bait suci pertama yang menyebabkan pembuangan massal bangsa Yahudi ke Babilonia. Ini yang pertama kali. Kemudian di tahun 538 sebelum Masehi ketika Kores Agung mengizinkan kembali bangsa Yahudi ke tanah air mereka, mengizinkan setelah masa 70 tahun mereka masuk kembali ke Yerusalem. Nah, saya ingin lebih kita bagaimana menggambarkan nats ini. Di ayat 2 dikatakan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku bersama beberapa orang dari Yehuda. Aku bertanya kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang luput, yang terhindar dari penawaran, yang juga tentang Yerusalem. Begini saudaraku, pada waktu Hanani datang menghadap Nehemia, dia bilang begini, Nehemia, kami susah. Bangsa Yerusalem itu susah di sana. Tembok kami hancur, dan bait suci hancur. Kami sangat menderita. Saya dikatakan di sini. Ya. Terhindar dari penawanan yang kesukaran besar dan keadaan tercela. Ya. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Dalam arti kata, si Hanani ini curhatlah kepada Nehemia. Nah, Nehemia sebagai juru minuman dalam posisi yang tinggi dan dia dalam kondisi zona aman, bisa saja mungkin dia bilang, sudah begitulah nasib. Tapi tidak, saudaraku. Ya, begitu Hanani menyampaikan kepada Nehemia dalam kondisi yang zona nyaman, dia tidak berkata demikian. Apa yang dikatakan? Ya, pada waktu dia mendengarkan itu, ya, di ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, aku pun duduk menangis, berkabung selama beberapa hari. Nah, dalam satu kondisi yang sudah Nehemia dalam zona nyaman, begitu si Hanani menyampaikan demikian, yang dia lakukan apa, saudara? Menangis, berkabung. Menangis adalah satu kondisi yang betul-betul menggetar hati seseorang. Ya, seperti ya kalau kita mungkin ada keluarga kita atau kita mendengar keluarga kita yang meninggal, reaksi daripada kita adalah pasti menangis. Dan itu adalah universal. Nehemia pun demikian, dia menangis, berkabung. Dalam tradisi Yahudi, berkabung itu adalah dia betul-betul dia merobek bajunya, dia sujud di tanah. Dalam tradisi yang demikian, kemudian diambil abu, dia membuat demikian. Itu tradisi Yahudi yang demikian. Dia menangis dan berkabung. Ya, demikian juga mungkin kita kalau ada keluarga yang meninggal, seperti adat-adat kita di Batak juga demikian. Ada tradisi yang demikian, dia menangis berkabung. Kalau kita lihat dalam posisi dia sebagai juru minuman yang dekat dengan raja, dalam posisi yang aman, saudaraku, mungkinkah kita akan melakukan demikian?
Nehemia dalam posisi aman, dia memilih itu. Dia memilih menangis dan berkabung. Tidak itu saja saudara, dikatakan aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta alam. Tidak makan, berpuasa kan tidak makan. Bagaimana ekspresi dia? Dia menangis, dia berkabung, dia tidak makan, artinya berpuasa. Ini menunjukkan satu sikap yang luar biasa. Bagaimana dia bisa berempati kepada Hanani pada waktu dia menciptakan kalian bangsa Israel, pada waktu itu bangsa Yehuda, pada waktu itu bahwa bentengnya, istananya sudah hancur, bait sudah hancur. Ekspresi yang dia lakukan menangis, berkabung, tidak makan, berpuasa, dan dia berdoa. Bapak Ibu Saudara kita kasih Tuhan, Nehemia tidak bersuka cita mendengar keadaan bangsanya yang susah. Tidak bersuka cita, tetapi dia juga merasakan apa yang Hanani rasakan. Seperti ada di remaja atau anak pada waktu kalian mendengarkan teman kalian atau cerita, mungkin respon kalian juga berbeda-beda, tetapi respon Nehemia, dia sungguh sangat berempati terhadap cerita Hanani. Tidak hanya seperti itu, serta berempati, dia melakukan apa? Menangis, berkabung, tidak makan, berpuasa dan berdoa. Di ayat 5 dan 7 menghadapkan masalah kepada Tuhan sebagai juru minuman raja, Nehemia langsung berdoa kepada Tuhan. Dia tidak lari, dia tidak dengan power dia sebagai juru minum, dia tidak melakukan apa-apa, saudaraku. Dia berdoa. Dia menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Seperti topik kita pada hari ini kan demikian. Tuhan mendengarkan seruan hambanya, dan ini menjadi kekuatan buat Nehemia bahwa dia percaya doanya akan dikabulkan. Ya. Ia langsung merasa sedih, menangis, dan berduka, menunjukkan kepedulian yang tulus. Dia berdoa. Ia menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat memulihkan keadaan itu. Sadar dengan penuh bahwa dia sebagai manusia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dia menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan melalui doanya dia, dan dia percaya akan diberikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, doa yang sungguh-sungguh dan berpuasa. Dia berdoa, dia berkabung, dia berpuasa dengan sungguh-sungguh dan berpuasa. Doa adalah nawas kehidupan kita, saudara. Tapi jangan doa ini menjadi satu hal yang rutinitas yang kita lakukan. Motivasi kita dalam berdoa itu juga menjadi perhatian buat melihat kita, saudara. Motivasi kita berdoa apa sih? Pada waktu kita motivasi kita berdoa hanya untuk menyenangkan diri, pada waktu motivasi kita berdoa hanya untuk kesenangan pribadi, itu akan menjadi ukuran buat Tuhan. Tapi motivasi daripada Nehemia berdoa adalah dia benar-benar berempati terhadap cerita Hanani. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin dengan air mata yang kesedihan yang luar biasa. Saudaraku, kalau kita sudah meneteskan air mata meskipun suara kita tidak terlihat, itu merupakan ekspresi yang nggak bisa diapa. Kadang-kadang di rumah ya sebagai suami istri, kadang-kadang ya mungkin ada problem atau ada ya kita hanya melihat menangis, tapi kita punya empati. Kenapa menangis? Nah, inilah Nehemia ya. Di ayat 18 mendengar firman Tuhan dan janjinya dalam doa. Dia mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Musa, ya, memohon pada janji Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Taurat tentang pengumpulan kembali umat yang bertobat. Ini menunjukkan bagaimana doa dan kedekatan pada Tuhan didasarkan dengan firman-Nya. Doa dengan iman. Nehemia mengaku Tuhan sebagai Tuhan Allah di surga, Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dengan iman, saudara. Dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat, bukti iman percaya.
dengan iman dan doa. Ya. Petani-petani di yang menanam, yang daerahnya tidak tersedia air, dia hanya mengandalkan air hujan, dia menabur menanam dengan iman. Kapan hujan itu akan turun, dia serahkan sama Tuhan. Tapi dia percaya bahwa dia menabur dengan iman, dia menanam dengan iman, Tuhan memberikan hujan pada waktunya, dia menemukan panen. Itu yang saya lihat di beberapa tempat. Ya, sungguh luar biasa iman mereka. Mungkin kalau kita dalam posisi mereka di sana, kita menabur menanam, kita tidak tahu nih airnya dari mana nanti akan datang. Ya. Nehemia mengaku Tuhan sebagai Tuhan Allah surga yang maha besar dan dahsyat dan sanggup melakukan segalanya. Sanggup, saudara. Ya, dalam bacaan kita juga tadi dikatakan dalam epistel di Yakobus 5 dikatakan doa dengan iman akan memberikan kesembuhan buat orang. Doa dengan iman. Bagaimana kita bisa mempraktikkan iman percaya kita? Tanggung jawab pribadi dalam melayani. Nehemia tidak merupakan tanggung jawabnya sebagai juru minum raja. Sambil berdoa, dia tetap melakukan pekerjaannya dan berduka. Ini menginspirasi kita untuk tetap bertanggung jawab dalam tugas sehari sambil memohon bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Ya, di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa ya Tuhan, berilah telingamu kepada doa hambamu ini dan kepada doa hambamu yang ikhlas takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ternyata orang ini adalah raja, supaya raja memberikan Nehemia supaya kamu pergi kan, bangun kembali. Bahkan kalau kita bicara membaca secara utuh, Nehemia diangkat menjadi bupati. Ya. Sambil bergabung dia tetap berdoa, semoga apa yang dia rencanakan Tuhan dengarkan, dia mendapat persetujuan dari raja. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam konteks kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, manakala kita mendapat kabar atau mendapat informasi dari kawan atau apa dari keluarga pada waktu keluarga itu susah, pada waktu kita mendapat teman itu susah, masihkah kita mau menolong orang itu? Atau pada waktu kita melihat ada satu hal yang membutuhkan pertolongan, masihkah kita punya hati untuk menolong orang itu? Nehemia mengajarkan itu, berempati terhadap kesusahan orang. Ini yang dituntut buat kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita juga berempati terhadap hal demikian. Karena apa? Pada waktu juga Nehemia melakukan berempati, sungguh luar biasa yang terjadi dalam Nehemia. Di saat kita menghadapi pergumulan, jangan pernah diam dan masa bodoh. Jangan pernah mencari yang lain, tetapi datanglah pada Tuhan. Mencurahkan isi hatimu dan mengingat bahwa percaya bahwa janjinya, dan saudaraku, Tuhan mengerti, Tuhan peduli dengan apa yang kita lakukan. Nehemia mengambil bagian dari kesusahan orang lain. Dia berdoa, dia mengakui akan dosa. Kalau boleh dikatakan dia tidak mengenal, tapi itu sebangsanya. Dia mengakui bahwa dia berdosa, mengambil alih, dia memohon kepada Tuhan melalui pengakuan dosanya. Tuhan memohon memulihkan, dan Tuhan mendengar seruan doamu dan akan menjawab engkau pada waktunya. Kalau kita baca dalam kitab Samuel, itu juga dikatakan demikian. Bagaimana kisah Elkanah, ya, kisah Elkanah mempunyai istri Hana. Kemudian Hana ini ditutup kandungannya. Dia selalu dibully oleh Penina. Dia berdoa kepada Tuhan. Pada waktu dia bait suci, dia berdoa kepada Tuhan. Hana minta supaya Tuhan membuka kandungannya. Dia berdoa dengan iman. Dia menyampaikan keluh kesahnya. Ya. Dan apa saudaraku, pada waktu dia berdoa di bait suci, Hana ini berdoa dengan iman di bait suci,
Nabi Eli ada di situ. Nabi Eli bilang begini, kenapa kamu? Karena dia tidak mengucapkan hanya berkata-kata. Kenapa kamu mabuk di dalam suci? Tinggalkan kemabukanmu itu, dia berkata pada Hana. Tetapi respon daripada Hana, mungkin kalau dari kita dikatakan itu kita sudah tersinggung, saudara. Hana tidak demikian. Karena apa? Motivasi dia datang ke situ, dia berdoa, dia memohon. Tapi Nabi Eli mengatakan kamu sedang mabuk ini dalam ini. Dia tidak mendapat. Dia bilang bahwa saya tidak mabuk. Saya berdoa kepada Tuhan. Nah, apa maksudnya pada waktu kita menerima respon dari seorang yang tidak baik, hanya tetap berpegang teguh bahwa doanya pasti akan diberikan. Dan saudaraku, Tuhan menjawab doa Hana. Dia diberikan anak Samuel dan dia janji Samuel akan diberikan pada Tuhan, dan Tuhan pakai Samuel dengan luar biasa. Nah, apa yang kita mau dapatkan dari pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama adalah peka dan berduka cita atas penderitaan sesama. Kita berempati, kita peka terhadap sesama, kita berduka cita atas hal yang tidak baik. Kita menderita sesama, meskipun itu bukan kesalahan kita. Kita coba berada dalam posisi di situ, kita sama-sama juga berempati, kita sama-sama juga merasakan penderitaan. Yang kedua apa, saudaraku? Apa yang bisa kita petik? Kita berdoa dengan iman, percaya bahwa doa kita akan dijawab. Doa dengan iman juga kita yakin dekatan kita dengan Tuhan. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa dengan iman, Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Yang pertama adalah peka dan berduka cita atas penderitaan sama, kita berempati. Yang kedua, kita berdoa dengan iman. Yang ketiga, setia dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Setia. Meskipun dalam kehidupan kita mengalami pergumulan terasa berat, menyesatkan dan menyaksikan, Alkitab mengajarkan saudaraku untuk tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ya, meskipun kita berat, disakitnya kita mengajarkan untuk tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam pergumulan hidup yang kita jalani, berpegang teguhlah pada Tuhan yang menuntun di perjalanan seumur hidup kita. Seumur hidup, saudaraku, nggak setengah-setengah. Wah, menuntut kita seumur hidup. Ada di remaja, besok perjalanan kalian masih panjang. Ya, pergunakan waktu kalian. Satu saat kalian tidak akan menempatkan nanti di posisi remaja nakoso. Kalian akan berjenjang masuk dalam. Jadi pada saat kalian remaja nakoso, buat adik-adikku, pergunakan waktu itu dengan baik. Ya. Dan percayakan bahwa Tuhan akan menuntut hidup kalian. Ya. Menguduskan diri, bersedia menunjukkan tetap yang teguh sampai akhirnya. Kita dituntut sampai akhirnya. Kan ada jebak lagu, kau dapati aku setia sampai pada akhirnya. Akan berbeda, saudaraku, kalau kita tidak setia sampai akhirnya. Kita akan mau kemana? Sementara esok hari juga apa yang berlaku buat kita tidak tahu. Tetapi dengan ini Nehemia percaya bahwa dia akan berkat Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan luar biasa, dia akan menjadi bupati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maukah kita berjanji untuk setia kepada Tuhan? Janji secara pribadi, maukah kita setia kepada Tuhan? Bersediakah dalam kehidupan saudara hanya dipimpin oleh Tuhan, tidak dalam yang lain? Kadang-kadang kita merasa diri kita hebat, kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan diri sendiri, kita tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat Nehemia dalam posisi yang luar biasa, dia dekat dengan raja, zona aman, dia nggak kerja juga, dia nggak peduli dengan bangsa Yahudi juga nggak apa-apa, tetapi dia mau turun tangan, saudaraku. Dia mau meninggalkan zona amannya, ya, ikut merasakan empati, ikut merasa membangun kembali, dan itu faktor yang luar biasa. Bersedia dalam kehidupan saudara hanya dipimpin oleh Tuhan, ini menjadi tantangan besar buat saudara dan saya. Apakah kita benar-benar mau setia kepada Tuhan? Kita mau setia kepada Tuhan. Saudaraku, bawa hatimu dalam Tuhan. Tuhan melihat hati saudaraku.
bawa hati kita pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjanji mau tetap setia mengakhiri Tuhan. Saat ini kita mengakhiri Tuhan, hadir dalam hadirat Tuhan. Kita mau hadir dalam hadirat Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Luar biasa, saudara. Pada waktu kita sungguh-sungguh, kita memberikan hati kita tetap setia. Tuhan memberikan, Tuhan kasih kepadanya, Tuhan kasih kepada kita, dan kita diberkati Tuhan. Di akhir firman ini saya rindu Bapak Ibu Saudara kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 399 sama-sama. 369 ayat 1. Tidak ada kekuatan kehebatan dalam diri kami selain daripada pertolongan Tuhanlah pada kami hari lepas hari yang memampukan kami untuk menyatakan rasa syukur kami. Kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami tetap setia padamu, itulah menjadi kerinduan kami dalam kehidupan kami. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, yang mau memberikan hati hanya kepadamu, yang mau membukakan diri untuk memberikan pertolongan untuk orang lain, yang mau berempati kepada orang lain atas penderitaan yang mereka rasakan dan kami boleh juga rasakan, dan melalui itu kami boleh mendoakan, kami boleh meninggalkan segala yang ada dalam diri kami, tapi kami terlibat di dalam penderitaan mereka, ikut mendoakan mereka, dan kami percaya dengan iman Tuhan menjawab doa kami, memberikan yang terbaik, memberikan jalan keluar, bahkan nama-Mu ditinggikan permuliaan atas persoalan yang kami hadapi. Kami rindu Bapa melimpah lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, tidak hanya dalam hari ini, tetapi dalam sepanjang kehidupan kami. Dan Engkau akan mendapatkan kami setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa sebenarnya firman Tuhan. Kami berdoa buat jemaat kami Bapa yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon perawatan Tuhan satu persatu pada jemaat-Mu yang mereka boleh rasakan penderitaan mereka dalam masa kesakitan mereka, baik itu yang dirawat di rumah ataupun dirawat dalam rumah sakit, maupun masa tua mereka dalam masa jompo mereka. Kami mohonkan juga dalam kerendahan hati Tuhan melawat mereka satu persatu. Kami mohon dalam iman, sembuhkan mereka, kuatkan mereka melalui apapun makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, dan ajari kami juga untuk ikut merasakan penderitaan jemaat-jemaat kami yang sakit, dan biar oleh bilur-bilur-Mu mereka juga disembuhkan. Berkati dalam setiap program yang sudah kami rencanakan sepanjang minggu depan, untuk pembaktian wilayah di beberapa tempat di wilayah keluarga, Tuhan berkati.
kebaktian ini juga boleh berjalan dengan baik di dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa buat setiap program Pesta Puncak Kuliah dan Pesta Puncak Transformasi, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan, biar juga boleh berjalan dengan baik dalam kehendak Tuhan. Sinode distrik yang akan berlangsung hari Selasa dan Kamis, di mana Ama Pendeta kami, Ama Pendeta Simamora bersama Inang Sinto Kursi lainnya akan menghadirinya. Tuhan berkati sehingga seluruh acara rapat distrik ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur juga buat sinode di Kampung sana yang sudah berakhir. Tuhan juga memberkati semua pendeta yang hadir di sana dalam perjalanan pulang mereka ke tempat masing-masing. Biar Tuhan yang memberkati, demikian juga dengan pendeta Mursinaga yang dalam perjalanan Tuhan berkati sehingga boleh tiba di Makassar dan penuh sukacita bertemu dengan kami kembali. Kami berdoa Bapa buat jemaat kami juga yang bersukacita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan yang mereka rasakan. Berkati mereka Tuhan dalam sukacita, berikan panjang kebahagiaan dan sejahtera, sehingga mereka di tengah-tengah sukacita mereka juga tetap setia untuk memuji dan memasrahkan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada saat ini dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami membawa hati kami dalam tangan Tuhan. Tuhan mampu menembus segala yang apa yang dirasakan. Oleh karena itu dalam kerendahan hati kami sujud kepadamu. Engkau tolong kami, Engkau angkat segala pergumulan kami, Engkau memberikan kami kelegaan, bahkan Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, sehingga di atas segalanya namamu ditinggikan, dipermuliakan. Ajar kami untuk hidup-hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kami mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Berkati kami Tuhan di dalam pelayanan kami. Ampunkan dosa-dosa kami Bapa, sehingga kami boleh layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan ke depan. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan seterusnya. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.